Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali melanjutkan perkuliahan kita. Kali ini kita akan membahas tentang pembicaraan politik. Ya, pembicaraan politik adalah pembicaraan semua yang terkait dengan politik. Para pemimpin atau komunikator politik, baik itu politisi, profesional, pejabat, ya, aktivis ataupun warga negara yang aktif dengan satu hal yang menonjolkannya sebagai komunikator politik bahwa dia berbicara politik. Nah, komunikator politik merujuk kepada politisi profesional ya seperti juru bicara, pejabat ataupun warga negara yang aktif menyampaikan kritik terhadap pelayanan negara kepada warga negaranya. Nah, komunikator politik itu karena yang bersangkutan berbicara tentang politik. Jadi berbicara mengenai pembicaraan politik, yaitu pembicaraan segala hal yang menyangkut kinerja pemerintahan untuk melayani warganya. Nah, kata-kata yang merupakan alat politik, umumnya para politisi banyak bermain dengan kata-kata yang umumnya bersifat ambigu dan multitafsir, di mana permainan kata-kata ini sangat luar biasa terutama di Indonesia, dan sering membiaskan permasalahan politik yang sedang hangat dibicarakan. Nah, pembicaraan politik ini berguna tentunya untuk memberdayakan elemen-elemen negara untuk memberikan pelayanan maksimal kepada warga negara. Nah, pembicaraan politik merupakan titik terbangunnya citra seorang politikus. Nah, kita sering mengenal sosok seorang politikus atau sosok politik dari pembicaranya, baik itu sedang melakukan konferensi pers, pidato, ya, atau pernyataan tertulis, atau karena apa yang orang katakan tentang dia. Nah, melalui pembicaraan politik, begitu juga seorang komunikator politik yaitu jurnalis politik mampu menelaah setiap kata untuk mencari nuansa sindiran atau petunjuk tentang apa yang akan terjadi, sehingga orang dapat menyimpulkan apa saja dari apa saja yang disampaikan oleh elit politik. Dalam hal ini politik sangat menarik karena ada nuansa perkiraan atau kira-kira, sehingga pembicaraan politik bisa selalu menjadi berita oleh jurnalis politik. Nah, menurut David V.J. Bill, pembicaraan politik itu atau pembicaraan mengenai yang berhubungan dengan kepentingan politik itu ada tiga. Yang pertama yaitu pembicaraan tentang kekuasaan, yang kedua pembicaraan tentang pengaruh, yang ketiga pembicaraan tentang otoritas. Yang pertama adalah pembicaraan kekuasaan ya. Nah, itu adalah pembicaraan untuk mempengaruhi orang lain, di mana bisa dilakukan dengan bentuk ancaman dan janji. Nah, ketika seorang pejabat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan janji ataupun ancaman dan janji sebenarnya terletak di kutub yang saling bertentangan dan berbeda. Nah, berdasarkan penelitian ternyata kebanyakan janji-janji adalah bohong, dan bohong adalah kekerasan yang disampaikan secara halus dan lembut. Sekali lagi, berdasarkan penelitian ternyata kebanyakan janji adalah bohong, dan bohong adalah kekerasan yang disampaikan secara halus dan lembut. Nah, kekuasaan termasuk ancaman atau kekerasan digunakan untuk mengancam hal-hal misalnya yang membahayakan negara. Nah, pembicaraan kekuasaan merupakan pembicaraan yang mempengaruhi orang lain ya dengan ancaman atau janji. Nah, bentuknya adalah jika Anda melakukan X, maka saya akan melakukan Y.
bentuk pembicaraan kekuasaan adalah jika Anda melakukan X, saya akan melakukan Y. Jadi kunci pembicaraan kekuasaan adalah bahwa saya mempunyai kemampuan untuk mendukung janji maupun ancaman. Nah, itu yang disebut oleh David P. Jebel tentang pembicaraan kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain. Ya, bisa dilakukan dengan ancaman dan janji. Nah, ini di Indonesia sering ya. Kita lihat ya, ketika seorang pejabat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan janji atau ancaman, maka janji ini sering kita dengar ya. Padahal berdasarkan penelitian, kebanyakan janji adalah bohong, dan bohong adalah kekerasan yang disampaikan secara halus dan lembut, dan kekerasan termasuk ancaman. Nah, itulah tadi, karena kata merupakan alat politik ya. Jadi umumnya politisi banyak bermain dengan kata, umumnya kata-kata yang ambigu, multitafsir ya. Dan permainan kata ini memang sengaja dan sering digunakan ya, digunakan untuk membiaskan permasalahan politik yang sedang hangat dibicarakan ya. Ini bisa kita analisis di situasi saat sekarang, bagaimana para komunikator politik ya, pejabat politik, politisi ya, membuat kata-kata yang multitafsir ya, yang bias. Yang ini adalah pembicaraan kekuasaan, dan ini sering kita lihat di Indonesia dilakukan oleh para politisi. Nah, ini tentunya harus memberikan kesadaran kepada kita bahwa tiga pembicaraan politik, tiga pembicaraan yang mempunyai kepentingan politik, yaitu pembicaraan kekuasaan, terutama oleh para komunikator politik ya, pejabat-pejabat ya, yang sering bermain kata-kata. Artinya kalau kita paham bahwa pembicaraan kekuasaan itu ada permainan kata-kata yang sering multitafsir ya, yang sering dengan janji-janji, yang sering bias dalam permasalahan politik yang sedang hangat dibicarakan, atau dikatakan orang sekarang sering dengan kalimat-kalimat bersayap ya, maka sebagai seorang akademisi kita harus pantas dan bisa wajib menganalisisnya agar kita tidak termasuk salah satu korban dari janji-janji politik. Baik, yang kedua, menurut David B. Jebel, pembicaraan yang kedua, yang pertama pembicaraan kekuasaan, yang kedua adalah pembicaraan pengaruh. Nah, pembicaraan pengaruh bisa berupa nasihat, dorongan, dan permintaan. Nah, bersifat ajakan ya, masih bersifat hukum dalam batas yang wajar, dan ini biasa digunakan untuk kompromi. Jadi pembicaraan pengaruh merupakan pembicaraan yang mempengaruhi orang lain dengan nasihat, dengan dorongan, dengan permintaan, dengan peringatan ya. Nah, bentuknya adalah jika Anda melakukan X, maka akan terjadi Y. Jadi bentuk pembicaraan pengaruh, bicaraan pengaruh orang lain dengan nasihat, dorongan, permintaan, dan peringatan, yaitu jika Anda melakukan X, maka akan terjadi Y. Jadi kuncinya pembicaraan pengaruh adalah bagaimana si pembicara berhasil memanipulasi persepsi atau penghargaan orang lain terhadap kemungkinan mendapat untung atau rugi. Baik, ya, ini biasanya digunakan untuk kompromi. Selanjutnya, pembicaraan politik atau pembicaraan yang berhubungan dengan kepentingan politik menurut David V. Jebel, yaitu yang ketiga, pembicaraan otoritas. Nah, pembicaraan otoritas yaitu berbentuk pemberian perintah, pembicaraan atau pernyataan otoritas dengan kata-kata lakukan atau dilarang ya.
penguasa yang sah adalah suara otoritas dan memiliki hak untuk dipatuhi, dan ini biasanya digunakan untuk tindakan yang tegas. Jadi pembicaraan otoritas adalah pemberian perintah, bentuknya adalah lakukan X atau dilarang melakukan X. Yang dianggap penguasa yang sebagai penguasa yang sah adalah suara otoritas dan memiliki hak untuk dipatuhi. Nah, itulah 3 pembicaraan menurut pembicaraan politik atau pembicaraan yang mengandung kepentingan politik menurut David V. Bell. Yang pertama, pembicaraan tentang kekuasaan. Yang kedua, pembicaraan pengaruh. Yang ketiga, pembicaraan otoritas. Jadi masing-masing mempunyai bentuk. Pembicaraan kekuasaan bentuknya jika Anda melakukan X, saya akan melakukan Y. Ya, kuncinya adalah bahwa saya mempunyai kemampuan untuk mendukung janji maupun ancaman. Ya, dalam pembicaraan kekuasaan, para pejabat politisi sering menggunakan janji atau ancaman. Nah, ini biasanya ya digunakan untuk mengancam hal-hal yang membahayakan negara dan sebagainya. Yang kedua, pembicaraan pengaruh sudah kita bicarakan tadi. Ya, mempengaruhi orang lain, nasihat, dorongan, permintaan, peringatan, ya, bersifat ajakan, yaitu jika Anda melakukan X, maka akan terjadi Y. Nah, kunci pembicara pengaruh adalah bagaimana si pembicara berhasil memanipulasi persepsi atau penghargaan orang lain terhadap kemungkinan mendapat untung atau rugi. Cara pengaruh bisa berupa nasihat, dorongan, dan permintaan bersifat ajakan. Ya, biasa digunakan untuk kompromi. Nah, tadi juga sudah bicarakan masalah pembicaraan otoritas. Ya, bentuknya lakukan X atau dilarang melakukan X. Ini adalah bentuk pemberian perintah yang dimana yang dianggap sebagai penguasa yang sah adalah suara otoritas dan memiliki hak untuk dipatuhi. Ini merupakan suatu digunakan untuk tindakan-tindakan tegas pembicaraan otoritas. Nah, sekarang fungsi dari pembicaraan politik di mana media sebagai pesan politik. McLuhan mengatakan bahwa medium is the extension of man. Ya, media sesungguhnya adalah perpanjangan instrumen indera manusia. Media sebagai alat untuk sarana akses informasi apapun dalam masyarakat termasuk politik. Medium is the message. Media adalah pesan itu sendiri. Jadi fungsi pembicaraan politik di mana media sebagai pesan politik yang pertama adalah fungsi informasi. Fungsi informasi artinya bahwa media dijadikan sarana diseminasi informasi yang terkait dengan kekuasaan serta sosialisasi politik. Jadi fungsi pembicaraan politik di media sebagai pesan politik yang pertama adalah fungsi informasi. Media dijadikan sarana diseminasi informasi yang terkait dengan kekuasaan serta sosialisasi politik. Yang kedua adalah fungsi edukasi, di mana media dijadikan sebagai sarana pendidikan politik melalui pesan-pesan politik yang disampaikan media. Yang ketiga adalah fungsi korelasi. Ya, media dijadikan penghubung antara aktor politik dan khalayak melalui isi media yang berkaitan dengan aktivitas aktor politik. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Ya, media sebagai agen kritik atau koreksi terhadap aktor politik atau kegiatan politik. Yang kelima, yaitu fungsi pembentukan opini publik berkaitan dengan persoalan politik. Nah, itulah fungsi dari pembicaraan politik, di mana media sebagai pesan politik. McLuhan mengatakan medium is the extension of man. Media sesungguhnya adalah perpanjangan instrumen indera manusia.
media sebagai alat untuk sarana akses informasi apapun dalam masyarakat termasuk politik. Medium is the message. Media adalah pesan itu sendiri. Ingat, fungsi informasi yaitu diseminasi informasi berkaitan kekuasaan maupun sosialisasi politik. Fungsi edukasi sebagai sarana pendidikan politik melalui pesan-pesan politik yang disampaikan media. Fungsi korelasi penghubung antara aktor politik dan khalayak melalui isi media berkaitan dengan aktivitas aktor politik. Yang keempat, fungsi kontrol sosial media sebagai agen kritik, koreksi terhadap aktor politik atau kegiatan politik. Dan kelima, fungsi pembentukan opini publik berkaitan dengan persoalan politik. Nah, dengan demikian, setelah mengetahui fungsi pembicaraan politik, maka peranan pembicaraan politik, pesan politik di media, maka peranannya adalah yang pertama, membantu pembentukan memori publik melalui penyampaian informasi yang menambah pengetahuan masyarakat. Yang kedua, membantu menyusun agenda kehidupan yang berhubungan dengan politik dan kepentingan umum. Yang ketiga, membantu berhubungan dengan kelompok di luar dirinya. Jadi media menjadi mediasi antara aktor politik dengan aktor politik lainnya, dan media dalam hal ini menjadi fasilitator. Kemudian yang keempat, membantu menyosialisasikan pribadi seseorang, termasuk nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tersebut. Yang kelima, membujuk khalayak untuk menemukan kelebihan dari pesan-pesan politik yang diterima. Baik, demikian mengenai materi pembicaraan politik pada hari ini. Sangat menarik sekali bahwa pembicaraan politik itu adalah pembicaraan kekuasaan, pembicaraan pengaruh, pembicaraan otoritas, dan juga bagaimana pembicaraan politik itu mengandung kepentingan politik, pembicaraan politik di media sebagai pesan politik, dan peranan pembicaraan politik di media maupun fungsinya. Baik, setelah menyaksikan ini, mudah-mudahan bisa dipahami apa materi kita pada hari ini tentang pembicaraan politik. Maka oleh karena itu, maka tugas yang diberikan adalah silakan melakukan analisis mengenai pembicaraan politik di Indonesia, apakah itu pembicaraan kekuasaan, pengaruh, otoritas, siapa yang melakukannya, dan bagaimana bentuk pembicaraannya yang terjadi di Indonesia. Jadi siapa yang melakukan pembicaraan dan bagaimana bentuk pembicaraannya. Baik, silakan dipahami dan dilaksanakan, dikerjakan tugasnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.